Dulu sebelum jadi masjid, ini kantor. Jadi yang di bawah kantor konsulat Filipina, atasnya itu kos-kosan. Tapi sama pemiliknya diwakafkan, katanya sudah jadikan masjid saja. Bahkan pendidikan dimulai dari masjid, kesehatan dari masjid, sosial dari masjid, hukum dari masjid. Paling keren lagi adalah sekelas negara. Negara itu kalau pengen buat sebuah kebijakan, apalagi kalau misalnya negara itu butuh uang, minjamnya itu ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mufri Rizqullah, biasa dipanggil Mufri. Kalau amanah di sini hari ini sedang diamanahkan di dua divisi. Pertama, Baitul Quran, itu yang menjaga nilai-nilai ruh teman-teman di sini. Satu lagi adalah Baitul Syiar. Mungkin kita biasanya mendengarkannya itu di bagian medianya. Nah, itu mungkin amanah hari ini. Jadi Masjid Pemuda Indonesia ini sebenarnya sudah hadir doa dan harapannya itu dari tahun 2015. Tapi memang tahun 2015 itu masih berbentuk tulisan dalam sebuah novel. Jadi pengasuh kami itu buat sebuah novel namanya Rela Lillah. Nah, dalam sebuah novel Rela Lillahnya itu, dalam beberapa subbabnya itu sudah menjelaskan tentang Masjid Pemuda Indonesia beserta visi misinya seperti itu. Baru hadir masjidnya, baru hadir bangunan fisiknya itu di tahun 2020. Tapi belum di sini. Itu masih ada di daerah Karangpilang, Surabaya Barat ya masuknya seperti itu. 2020 masih di sana sampai 2021, baru pindah ke sini itu 2022. Jadi awal Ramadan masjid ini diresmikan. Dulu sebelum jadi masjid, ini kantor. Jadi yang di bawah kantor konsulat Filipina, atasnya itu kos-kosan. Tapi sama pemiliknya diwakafkan, katanya sudah jadikan masjid saja. Makanya bangunan Masjid Pemuda yang ada di sini itu bukan seperti masjid yang ada kubahnya, yang ada menaranya, tapi benar-benar kayak kantor biasa saja, kayak bangunan biasa saja. Tapi insya Allah ini masjid pemuda, tempat buat sholat. Ya, jadi dari 2022 seperti itu. Kalau alasan kenapa namanya Masjid Pemuda, sederhananya kami terinspirasi dari pergerakan Rasulullah saja sih sebenarnya. Ketika memang membangun sebuah peradaban di kota Mekah dan Madinah, itu kan Rasul itu kan dibersamai dengan anak-anak muda. Nah, maka kami juga berdoa mudah-mudahan dengan adanya Masjid Pemuda Indonesia itu jadi doa Allah hadirkan anak-anak muda. Dan alhamdulillah hari ini kami merasakan anak-anak muda terbaik itu datang dari mana-mana. Allah yang datangkan, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau, ada yang dari Jakarta, Depok, terus juga beberapa kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia ini kumpul semua dalam satu titik naungan Masjid Pemuda Indonesia. Kebanyakan orang lain tahu itu Masjid Pemuda itu terkenal dengan program makan-makannya, yaitu adalah warung makan gratis. Tapi alhamdulillah di balik program warung makan gratis itu kami ada beberapa program-program yang lainnya yang berjalan setiap hari juga. Contohnya selain warung makan gratis yang berjalan setiap hari, itu juga ada mobil siaga. Jadi kami namakan di sini tuh bukan mobil ambulan gratis, tapi itu lebih ke mobil siaga. Jadi mobil siaga ini kan berharap tadi menjadi mobil multi manfaat. Jadi bukan hanya dipakai untuk orang yang lagi sakit saja atau menjemput orang yang sedang meninggal. Bahkan warga saja pernah memakai mobil siaga kami ketika mereka itu sedang melaksanakan akad nikah gitu. Makanya kami namakan mobil siaga agar ya tadi ini menjadi mobil multi manfaat saja. Kapanpun warga ingin memakai, selagi itu hal yang bermanfaat silahkan dipakai. Sekarang itu kalau nggak salah sudah satu hari itu 250 sekarang satu hari. Bahkan sekarang pun kita program makan-makannya itu bukan hanya warung makan gratis saja. Sehari itu ada 3 program makan-makan. Pertama, kalau dimulai dari paginya itu ada program sarapan. Yang kedua ada program warung makan gratis. Yang ketiga itu adalah namanya WMG Peka. Jadi warung makan gratis peduli kanker anak. Jadi kita masak di dapur kita di belakang, nanti kita bagikan ke rumah sakit yang dimana itu untuk pendamping pasiennya. Jadi bukan pasien tapi pendamping pasiennya, entah itu orang tuanya, kakeknya atau saudara-saudaranya. Setiap hari kami ada kajian subuh. Programnya itu namanya Sadar Subuh.
program keagamaan. Yang pagi juga itu kita ada tahsin sama tahfidz buat anak-anak sekitar yang ada di sini, ikhwan sama akhwat, laki-laki sama perempuan. Terus ada program pekanan namanya Majelis Sadar Diri, yang rutin sih itu. Pertama, persyaratan khususnya karena memang kami ini berdampingan dengan masyarakat dan kami juga harus taat terhadap aturan-aturan. Paling aturannya itu adalah kami tuh biasanya meminta datanya mereka. Alamatnya dari mana, tinggal dari mana, tujuannya apa, sama paling kita minta KTP-nya mereka untuk kita tahan terlebih dahulu sampai nanti mereka pulang, kayak gitu. Terus kalau untuk batasannya menginapnya itu kita di sini 3 hari, kayak gitu. Jadi batasan menginap 3 hari, setelah itu ya tadi. Karena kan di sini pertama tempat kami terbatas, jadi emang harus berganti-gantian dengan musafir-musafir lain juga yang ingin merasakan kebermanfaatan. Ya balik lagi, sebenarnya kami tuh nggak ada langkah-langkah lain sih ya, nggak ada cara-cara lain, hanya plek ketiplek bagaimana Rasul dan para sahabat dulu tuh menjalankan fungsi masjid yang sesungguhnya, kayak gitu. Karena kan di zaman dulu pun, di zamannya Rasul, masjid itu kan bukan hanya fungsinya untuk ibadah-ibadah ritual saja kan, tapi ibadah sosial juga mereka jalankan, ibadah alam juga mereka jalankan. Jadi ya hanya itu saja sih yang menjadi pertama bentuk kerinduan kami terhadap Rasul gitu ya. Kami ingin mengulanginya lagi, dan yang kedua adalah ini adalah bentuk kegelisahan saja. Makanya mudah-mudahan dengan kami yang memulai menjalankan masjid ini sesuai dengan fungsinya yang bukan hanya tempat ritual saja, nanti masjid-masjid lain juga bisa mencontohnya seperti ini. Ya gitu. Karena ya kami rindu saja sih. Bayangkan saja dulu masjid itu tuh jadi tempat berkumpulnya orang-orang, bahkan pendidikan dimulai dari masjid, kesehatan dari masjid, sosial dari masjid, hukum dari masjid. Bahkan kalau kita ingin perang saja itu rapatnya di masjid. Bahkan yang paling keren lagi adalah sekelas negara. Negara itu kalau pengen buat sebuah kebijakan, apalagi kalau misalnya negara itu butuh uang, minjamnya itu ke masjid. Itu kami kayak rindu saja lah dengan momentum-momentum seperti ini. Walaupun di Masjid Pemuda ya masih banyak PR-PR yang harus dijalankan. Belum seberapa lah, kami ini baru mulai, tapi berharap dari yang bertahap seperti ini nanti Allah kasih rezeki-rezekinya lagi agar kita bisa mengurusi lebih banyak hal lagi lah. Jadi biar orang-orang lain tuh yang memang dia itu mungkin belum kenal sama Allah jadi kenal semakin sama Allah, yang belum cinta sama Rasulnya jadi cinta sama Rasulnya, yang belum pernah sujud jadi sujud gitu ya. Inilah akhirnya kita mulai dengan program-program pembukanya, ya salah satunya adalah warung makan gratis, ambulan gratis, dan lain-lain. Makna masjid itu tempat kita untuk berkumpul, tempat kita itu untuk bertemu, tempat kita juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tempat kita juga untuk memberikan banyak kebahagiaan-kebahagiaan, tempat kita untuk memuliakan banyak orang, kayak gitu. Jadi kami memaknai masjid itu seperti itu. Bagaimana dengan hadirnya masjid ini kita bisa memuliakan, kita bisa melayani, kita bisa membahagiakan, seperti itu. Dan kalau untuk harapan ke depannya ya kami berharap masjid-masjid di Indonesia ini juga bisa bergerak melakukan hal yang sama. Gimana caranya mereka tidak hanya menjadi tempat untuk ibadah-ibadah ritual saja, tapi bisa memberikan banyak kebermanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya. Seperti itu.